Baik, kembali lagi dengan saya Muhen TV ya. Di sini saya akan mereview Vespa VNT tahun 66 ya. Nah, ini langsung saja check it out. Nah, ini ya kondisi fisiknya sebelum direnovasi ya. Ini unit ini Vespa ini nemu dirongsokan waktu kita cari-cari rongsokan kan, ternyata nemu Vespa utuh ya. Cuman kondisinya terbengkalai dan sangat mengenaskan seperti ini ya. Ini kondisi mesinnya ya, bodi mesin semua alisnya penyok-penyok. Nah, kondisinya memprihatinkan ya, tapi di sini tenang, kita akan sulap Vespa ini menjadi Vespa yang fenomenal ya, memukau, unik, keren. Nah, ini pertama-tama kita lihat dulu kondisinya, sangat memprihatinkan sekali. Ini kabel aja kayak sudah dimakan tikus ya, putus semua, luar dalam kiri kanan. Waduh, ini saklar lampu ya, kondisinya berkarat sama, wah ini kalau dihidupin pasti ngesot semua ya. Ini kondisi dari seling-selingnya. Kemudian ini dalam tempongnya ya, tempongnya dibuka kiri kanan, kabel bodinya. Nah, ini langsung kita pretelin. Pertama pretelin kepalanya dulu. Wah, gak sanggup melihatnya ya, Vespa yang unik keren seperti ini dibuang di rongsokan. Untung kita yang nemu, jadi kita langsung renovasi sedemikian rupa. Nanti ya hasilnya seperti apa, tonton terus sampai habis ini video. Tempongnya aja udah set ya, baret. Nah, ini kondisi kabel klakson, dudukan klaksonnya patah semua baut-bautnya. Ini lantainya ya keropos, minta dilakukan pengelasan, keropos semua ini. Nah, ini lantai bagian bawahnya keropos, berkarat ya, dimakan usia. Ini mungkin udah banyak tahun ini terbengkalai di rongsokan tadi ya. Nah, ini harus dilas sebelum dicat, dilas-las dulu ya, dirapikan, karena ini besi semua ya, bukan plastik kayak Jepangan, asik. Nah, ini semuanya berkarat. Nah, ini bagian sayap ya, sayap depan penyok-penyok, baret penyok. Catnya masih ori tapi ini ya, nanti kita kembalikan lagi catnya seperti orinya, seperti apa kalau dicat kembali. Nah, ini udah hilang semua ini lambang Vespanya ya. Nah, ini mulai direstorasi, diamplas, diketek, dikentengi ya, ibaratnya kita kembalikan asal, semuanya dilas, kentengi. Jadi nanti seperti apa hasilnya. Ini ya sudah mulai agak kelihatan mulus ya, diamplas sama amplas kasar ya, atau pakai gerenda sikat bisa ini. Nah, ini dirapikan lagi dengan alat las fabrikasi ya. Kemudian untuk menutupi yang lubang-lubang kecil didempul. Nah, didempul sedemikian rupa sampai halus ya. Habis dempul digosok, diamplas, kemudian dipoksi nanti ya, biar kelihatan mana yang penyok-penyok atau lubang kecil-kecil, biar bisa diamplas lagi, didempul lagi agar mulus ya nanti saat waktu di finishing. Nah, ini kondisi bodinya. Nah, ini dipoksi ya, habis didempul, diamplas, kemudian dipoksi. Nah, ini kondisinya, kita lihat kiri kanan belakang atas bawah, apakah ada yang kurang yang perlu penanganan ya. Nah, ini sudah mulai pengecatan dalamnya. Kalau bisa digantung ya, dan di tempat tertutup, jangan sampai kena angin atau debu.
kita bekerja di luar ruangan. Di luar ruangan tidak bisa sebenarnya kalau untuk mengerjakan Vespa seperti ini ya, takutnya hujan juga. Lah ini langsung dilakukan pengecatan tahap pertama ya. Nah, kembali ke cat biru Tosca atau hijau Tosca tadi ini. Hijau Tosca lah ini, hijau Tosca muda kayaknya. Nah, ini pengecatan tahap pertama ya. Nah, pengecatan ini dilakukan dengan teknik spray. Ya. Spray horizontal dan vertikal. Nah, itu tekniknya. Nama tekniknya itu seperti itu. Nah, agar merata dilakukan secara bolak-balik ya. Ini masih tahap pertama, nanti ada tahap kedua dan ketiga. Nah, ini jangan lupa untuk keselamatannya kalau dilakukan pengecatan itu jangan sampai kena mata ya, jangan sampai kena hidung atau dihirup ya, makanya pakai masker biasanya atau pakai kacamata yang lebar itu. Jangan lupa pakai pengaman kulit ya, bisa pakai mantel ya seperti Mas Santoso ini namanya Mas Santoso ini. Nah, ini sudah mau 60%an ya, dilakukan pengecatan. Tahap pertamanya sudah 60%. Nanti habis ini dikeringkan dulu dikit baru dilakukan tahap kedua. Biasanya diamplas dulu nanti, tapi sebelum dipernis ya diamplas biar kinclong. Seperti itu ya. Nah, ini mulai pengecatan lantainya, kemudian sayap samping kiri kanan ya, dicat semua, jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, ini metodenya tetap horizontal dan vertikal ya, kiri kanan. Kemudian di bagian bawahnya nah, kiri kanan biar merata ya. Ya, dan jaraknya itu antara 20 sampai 30 cm ya, jarak antara bahan yang dispray sama spray gunnya ya, atau alat untuk mengecatnya ini, biar tidak ini ya mengalir ya atau numpuk ya catnya, nanti malah jelek nggak merata. Nah, ini harus teliti ya untuk melakukan pengecatan ini, karena kalau nggak teliti takutnya ya seperti itu, nanti jelek sampai bawah-bawah ya, harus teliti. Jadi kalau orang yang tipe orang gerusah-gerusu itu nggak pantas ya untuk melakukan pengecatan atau kerja ngecat, itu nggak pantas, soalnya gerusah-gerusu nanti takutnya hasilnya malah jelek ya. Harus orang yang sabar dan teliti ya. Ya seperti itu. Nah, ini kondisi fisiknya ya, sudah dilakukan pengecatan tahap pertama, dibiarkan kering dulu ya, sehari atau 2 hari biasanya. Kalau ini di dalam tempat open ya. Ini kemudian dilakukan pengecatan tahap kedua ya. Biasanya setelah tahap kedua ini udah kering, langsung dilakukan finishing ya, itu ya finishing ya. Nah, finishing ini juga harus merata ya, dan juga kondisinya dalam open ini kan harus panas ibaratnya, jadi cepat kering ya. Kalau
lembab malah jelek kalau dilakukan finishing ini ya, pernis kalau bahasa Jawanya itu ya, pernis coating finishing. Nah itu sama aja ya, harus tahu ini, minimal harus tahu ini trik-trik untuk melakukan pengecatan unit ya, baik itu Vespa, mobil atau yang lainnya ya, harus tahu itu, soalnya penting ini ya, sedikit-sedikit berbagi ilmu ya, jadi minimal kita nggak katrok lah ya, seperti itu. Nah ini dilakukan pengecatannya harus merata ya. Nah ini video kita singkat ya, dilakukan langsung coating ya atau pernis tadi ya. Ini metodenya sama ya, kiri kanan, atas bawah, vertikal horizontal ya, jadi harus merata dan teliti ya. Biasanya kalau nggak rata ini menimbulkan kayak seperti noda gitu loh, kalau pernisnya nggak rata itu, jadi kayak ada yang tebel sebelah gitu ya, kelihatan kalau kita teliti kelihatan, cuman kalau kita nggak teliti itu kurang kelihatan. Ini jadi kenapa kok harus digantung, kok nggak harus ditaruh ya? Nah seperti itu, jadi digantung ini kita melakukan pengecatan agar lebih mudah ya, agar lebih mudah, kemudian bisa kena semua, atas bawah kiri kanan ya. Kalau ditaruh kan takutnya yang bawah nggak kena catnya. Nah seperti itu ya. Nah ini hasil akhirnya ya, hasil akhir dari pengecatan tahap pertama, kedua, dan finishing ya. Hasil akhirnya seperti ini, bagus juga ya. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi biasanya setelah pengecatan tahap kedua ini ya, diamplas ya, diamplas halus dulu, amplas 1000 atau 1200 lah. Amplas halus itu kita amplas tipis-tipis, kemudian kita lap ya, kemudian kita pernis. Itu hasilnya lebih maksimal lagi ya, hasilnya maksimal lagi, lebih kinclong lagi ya. Itu pengalaman ya, kalau bilang pengalaman ya itu memang pengalaman. Ini kondisi bodinya seperti ini ya untuk pengecatannya. Selanjutnya ke sesi tempong ya, tempong kiri kanan ya, itu ya warnanya sama. Nanti kalau nggak sama biasanya kurang serasi lah. Nah ini selebornya, kondisi selebor bagian depan, ini kepalanya ya. Tempong kiri kanan dicat semua ya, jadi luar dalam dicat biar kelihatan bagus ya. Nah ini cuma sebenarnya kalau bagian dalam nggak terlalu dipikirkan lah, karena kan nggak kelihatan juga, jarang-jarang juga kalau nggak rusak kan nggak dibuka ini tempongnya itu ya. Kemudian beralih ke skin dari speedometer ya, speedometernya ini masih kelihatan buluk. Nah ini harus di repair ya, di repair, dilepas semua ini yang kelihatan jelek, kayak cover-covernya ini kita bersihkan, kemudian kita ganti speedometernya ya, atau bisa berikan atau dibelikan baru, ada itu dijual ya di toko-toko online sekarang banyak, mintanya KW atau ori banyak ya, lebih praktis ya beli itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah skin dari engine-nya ya, engine atau mesinnya ya. Nah ini dibongkarin semua, di overhaul lah, bahasa gaulnya di overhaul. Tapi sebelum itu dicuci dulu ya biar bersih, kemudian di overhaul, mana-mana yang perlu diganti, komponen apa-apa aja yang perlu diganti ya. Nah ini udah mulai perakitan seperti apa itu, spool ya, jadi spool ya, ini kampas kopling. Nah, ini kondisi remnya, rem belakang ya, kampasnya. Nah ini udah mulai perakitan ya, kipas sama cover engine-nya sudah dipasang. Nah ini ground test, ini ground test di luar bisa ya, jadi takutnya biar tidak redu. Nah ini ground test ya, sebelum dipasang ke bodi
Kalau bisa di ground test dulu biar aman, biar maksimal ya. Nah ini sudah lumayan ya, cocok lah, pas lah waktu untuk dipasang ke unitnya nanti ya. Nah ini suaranya sudah langsam ya. Nah, kita tune up ya, kita style seperti apa nanti, kalau bisa selangsam mungkin. Nah jadi waktu berhenti pun dia nggak mati, tengah kopling pun nggak mati dia. Nah ini ya, perlu mekanik handal ini ya untuk mengerjakan Vespa ya. Jadi kalau yang kurang familiar Vespa bisa belajar di sini ya, pantauin terus Muhen TV. Yang pengen bisa belajar Vespa ya, ya itu. Kemudian kita pasang, habis ini kita pasang ya untuk engine-nya ke unitnya. Nah ini langsung kita pasang, kemudian completed ya. Sebelum completed kita akan melakukan tes elektrik ya, elektrikalnya, peletakan kabel-kabel, kemudian lampunya hidup apa masih mati, kelistrikannya dari spool ya. Nah ini kita tata sedemikian rupa serapi mungkin, jadi kalau bisa nggak kelihatan untuk kabel-kabelnya ya. Nah ini dimasukkan lewat dalam ya, dari atas itu ke bawah kemudian ke belakang. Nah ini kondisi list strip lantainya ya, dan itu adalah pedal remnya. Nah ini lambang Vespa 150 nya tadi ya. Ini kondisi tempongnya, pemasangan list karetnya. Nah ini bagus juga, ini warna putih ya, putih hitam masuk karena kan warna netral juga, ini putih sama hitam ini. Nah kemudian langsung saja untuk completed ya, namanya kata-kata completed ini ya simpel aja itu, jadi yang kecil-kecil ya, kalau bahasa Jawanya itu perintilan. Nah kita pasang semua biar lebih detail lagi ya kondisi dari Vespanya ini. Nah ini pemasangan ban depan sama remnya seperti apa. Nah ini kondisi selebor ban depan sama suspensi depannya ya. Nah ini kondisi klaksonnya. Nah itu klaksonnya di dasinya itu ya, pemasangan klaksonnya di dasinya itu. Kemudian ini adalah kabel-kabel ya, kabel hose. Nah ini kita kasih pengaman biar tidak cepat lecet dan aus ya. Nah ini kondisi apa tadi, platina apa tadi ya, platina di engine. Ini tadi kan box sentral elektrik ya. Nah ini kondisi dari speedometernya ya, sudah dikonekkan dengan speedonya. Speedonya ini dapat dari sensingan ban roda depan ya, yaitu. Nah ini kondisi lampunya sudah hidup semua, lampu depan belakang hidup semua. Nah ini sebelum dikomplit lebih jauh lagi dites dulu ya, biar tidak redu lah ya. Ini pemasangan jok ban serepnya ya, atau ban cadangannya sudah dipasang. Nah ini bagus semua. Ini untuk pemasangan handrillnya, karet gasnya ya sudah dipasang semua. Ini bagus, warna putih juga, joknya warna hitam ya. Kalau warna putih biasanya untuk menghindari ini ya, jamur, makanya kita pakai warna hitam. Kalau putih sayang nanti cepat kotor. Nah ini untuk hasil akhirnya ya, untuk hasil akhir dari keseluruhannya kita persembahkan Vespa 150 VNT tahun
Berikut penampilannya ya, sudah finish semua. Nah itu ya, jadi jangan lupa untuk teman-teman bila ingin belajar pervespaan atau otomotif yang lain bisa stay terus ya di channel saya atau channel kami. Like dan subscribe Muhen TV ya, ketik Muhen TV, MUHEN TV ya, itu ya. Jangan lupa tetap pantengin terus Muhen TV ya, kalau bisa melihat videonya dari awal sampai akhir full ya, jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan otomotif kekinian ya. Nah ini ya, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video-video Muhen TV. Tetap lanjutkan untuk melihatnya karena sangat penting dan berguna ya, baik untuk kalian-kalian dan untuk saya sendiri. Terima kasih ya. Selamat malam, siang, petang. Ciao, salam dari Muhen TV. Wassalam.